DPR, gedung DPR, kantor DPR adalah rumahnya rakyat. Politik ya, bisa dalam 24 jam itu bisa berubah. Jadi dari Demokrat saya pindah ke KB, saya mencalonkan diri. Nah, hal itu kan bukan hal yang gampang untuk seorang menentukan. Kalau perpindahan nih, dulu kita di partai, nah kini kita masuk di independen. Saya rasa itu bukan hal yang terlalu jauh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di sana dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Retropus TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, alhamdulillah di program seperti biasa, program podcast Betandang, alhamdulillah hari ini kita hadir atau kita bertandang di kediaman pribadinya Ibu Leni John Latif. Yang seperti adik sana ketahui bahwa sosok beliau ini perempuan yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita dan mungkin di masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah, ini nanti kita akan berdiskusi dengan beliau dan saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani Bung Iwan yang selalu setia menemani. Apa kabar Bung Iwan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ayo Leni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Leni, sebelum kita berdiskusi lebih dalam tentang obrolan topik yang hangat yang akan kita berbincangkan hari ini, ada baiknya mungkin tak kenal maka tak sayang, kata adik sanak kita kan. Alangkah baiknya Ayu Leni perkenalkan kepada adik sanak yang akan menonton tayangan ini dimanapun dia berada. Silakan Leni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada adik sanak yang ada di Bengkulu, saya kenalkan diri. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Saya Haja Leni Haryati John Latif, SMSI. Tinggalnya di rumah saya sendiri. Di mana rumah itu? Oh, di Lempuing. Oh, Lempuing. Kota Bengkulu. Ya, di Kota Bengkulu. Dan alhamdulillah kalau selama ini kata Pak yang sebelah kanan kok tadi katanya kan cukup dikenal. Memang kalau untuk kenal mungkinlah kenal ya? Karena sudah sering untuk ikut di dunia politik, kancah politik. Insya Allah sekarang ini akan menghadapi 2024 itu lagi tahun nih. Politik. Tahun politik. Biasanya kalau tahun politik Ibu ini turun terus nih. Turun gelanggang. Turun gelanggang. Walaupun kadang masih banyak gagalnya. Tapi itu ikhtiar ya. Karena itulah dunia saya. Dan kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh menyerah. Kalau kita tidak pernah mencobanya, ya kapan pula kita jadi kalau tidak mencoba dah. Jadi kita akan berusaha dan ikut serta dalam kancah politik di 2024 insyaallah. Nah, itu perkenalan singkat dari Ayu Leni John Latif. Ini aku panggil Ayu, apa panggil Cik biasa? Ayu aja lah. Ayu ya. Ayu Leni. Orang sering orang Bengkulu kok rata-rata Ayu. Lidahnya akrab Len. Yang muda ndak tua panggil Ayu kalau. Iya. Jadi itu di sana perkenalan singkat dan hari ini kita biasa dalam program podcast Betandang sambil ngopi-ngopi di suasana sore hari di kediaman Ibu Ayu Leni John Latif. Nah, Ayu kan Ayu Leni kiprahnya sudah sepintas tadi dijelaskan sudah cukup banyak ya, makan asam garam di dunia politik, bahkan sekarang menuju tahun politik, bahkan di riwayat organisasi. Nah, tapi sebagai sosok perempuan ya kan, sosok seorang ibu di tengah keluarga, artinya kan harus bisa memanage ya kan. Ini kadang-kadang dilematis seorang perempuan yang berkarir ya, baik itu karir di dalam pekerjaan maupun di politik ya kan. Ini bagian dari sebuah pilihan. Nah, sebenarnya susah tidak nih Len untuk itu artinya membagi, karena ini kan penting, karena kalau tidak ya bisa kebablasan ini. Gimana Len? Jadi begini, alhamdulillah saya terjun dunia politik itu mulai tahun 2008. Itu di dunia politik, tetapi dunia lain, dunia bisnis dan organisasi kan udah lama nih. Nah, alhamdulillah di rumah terutama suami itu sangat mendukung dan mensupport. Nah, itu penting itu yang paling penting. Nah, itu yang sangat mensupport sekali itulah suami itu. Kalau support dari saya mungkin 20, hanya 80% supportnya. Nah, gitu anak mikir. sendiri? Nah, anak alhamdulillah juga mensupport. Karena dunia anak juga seperti ini juga dunianya dunia politik gitu kan. Jadi memang di rumah memang kumpulannya orang-orang politik. Keluarga politik lah. Jadi kalau saya sendiri dari mulai bapak saya dulu memang orang tokoh politik. Politik memang dia anggota DPR juga. Oh, mantan anggota DPR juga. Berarti ada terahnya ya. Adik saya juga gitu kan. Jadi memang sudah terahnya dunia politik. Nah, alhamdulillah juga itu tadi didukung oleh keluarga, anak-anak dan suami, itu yang penting.
alhamdulillah mereka juga mensupport dan mereka mendukung gitu kan. Memang seperti kata tadi kebablasan karena apalagi kalau kita calon DPR RI atau DPD RI kan kita mencakupnya 10 kabupaten kota. Iya, benar. Ya mungkin bisa sampai saya dari rumah sampai 10 hari, saya udah balik gitu kan. Ya kan. Sudah terbayang berarti ya? Bukan sudah terbayang, sudah sering dilakukan. Jadi kalau saat ini bukan hal yang asing aneh lagi karena sudah 2 periode saya kan sudah ikut di pemilu untuk calon DPR RI dulu yang notabene ya memang 10 kabupaten kota harus kita jalankan. Benar. Ya, jadi kalau sekarang tuh seperti napak tilas saja lah lagi. Napak tilas ya. Dan sudah menikmati, sudah Bilas, menikmati. Ya. Sudah menikmati. Tapi mungkin Iko, Bu Namar, saya tambahkan Ayu Leni ini backgroundnya. Beliau ini pernah jadi anggota DPRD Kota Bengkulu. Periode 2009-2014 ayo. Dan beliau juga waktu itu mundur dari DPR karena nyalon wali kota. Wali kota, ya. Pasangan dengan siapa yuk? Itu sudah berjalan berapa tahun itu? Periode itu? 2012, 2011 pencalonan Pilwakot itu waktu itu. Iya, tapi sebelum itu kita calon dulu di Kepayang. Nah, Ayu Leni pernah nyalon Bupati Payang juga. 2010. Dan kemarin nyalon Bupati Lebong. Iya. Nah, wah luar biasa ini. Dan beliau ini sudah 2 kali tarung DPR RI. Ya. DPR RI dari Partai PKB sekali, terakhir kemarin Nasdem 2019. Walaupun belum duduk di Senayan, tapi aroma sudah merasakannya. Tidak, pengalaman Ayu Leni di politik ini memanglah luar biasa kan. Nah itu mungkin sebagian masyarakat belum tahu kan. Iya. Artinya itu perjalanan ya, perjalanan kiprah beliau itu di kancah politik memang bukan hal yang aneh lagi bagi beliau. Dan ketika 2009-2014 Ayu Leni ini 2000 berapa? 2009 enggak? DPRD Kota? DPRD Kota ya. Saya waktu itu liputan DPRD Kota. Ayu Leni itu salah satu dewan yang aktif protes vokal kebijakan pemerintah daerah itu. Ayu Leni ini narasumber tetap kami sebagai wartawan waktu dulu. Dari aspek wartawan ya? Iya. Oh, dan itu memang harus seperti itu dewan itu ya sebenarnya. Iya. Tupoksinya menyuarakan ya. Menyuarakan rakyat. Bukan hanya diam ya. Jadi dulu 2009 ya Wan ya, 2009 bagi saya itu kalau DPR, gedung DPR, kantor DPR adalah rumahnya rakyat. Jadi kita setiap saat siap untuk menerima keluhan-keluhan dari masyarakat gitu kan. Mungkin apakah itu suatu hal yang biasa bagi Cilen untuk menentukan sikap atau pilihan? Iya, namanya dunia politik ya, bisa dalam 24 jam itu bisa berubah itu di dunia politik. Sama halnya saya dulu 2 tahun itu saya mundur 2 tahun hampir 3 tahun ya saya mundur dari DPR. Karena beda partai itu duluan. Kalau sama partai mungkin tidak mundur. Karena dulu saya Demokrat, saya mundur dari Demokrat, saya pindah PKB, itu saya mencalonkan diri. Nah, hal itu kan bukan hal yang gampang untuk seorang mengambil keputusan. Karena masih ada 2 tahun lagi. Saya masa jabatan, tapi saya mengambil sikap dan saya merasa lebih nyaman, saya mundur dan saya mencalonkan diri. Nah, jadi kalau perpindahan nih, dulu kita di partai, nah kini kita masuk di independen. Saya rasa itu bukan hal yang terlalu jauh. Ya kan terlalu jauh, dulu kita hanya pakai partai dan kini kita menjualkan diri kita sendiri, ya kan? Artinya cuma beda kendaraan aja ya. Ya, kalau dulu partai 2014 kita ikut itu dari PKB. PKB itu kalau suara pribadi, saya sama aja dengan yang duduk di DPR waktu itu. Cuman kita tidak ada kawan di bawah nih dalam partai. Kan? Nah, suara saya masih malah lebih banyak dari orang yang duduk kemarin itu sempat itu. Cuman mereka menang di suara partai kan. Jadi bagi saya pindah itu hanya pindah ini aja casing aja, tapi dalam hal politik ini kan sama. Nuansanya sama ya. Nah, ini lebih berat lagi kalau di politik itu, kalau di partai kita kan sama-sama nih bergerak ada 4 partai, 4 calon kan. Setiap DPR itu 4 kandidat. Nah, berarti kan kita sama-sama mencari. Tapi kalau di DPD segalanya kita sendiri, segalanya harus kita sendiri. Artinya secara kesiapan moral dan materi siap ya, Cidennya? Insya Allah, kalau kita sudah menyatakan sikap siap, itu yang penting. Harus kita siap. Yang penting itu mental dulu, itu yang paling penting. Kalau kita turun ke lapangan kan kita turun sebagai diri kita pribadi, dan kita harus menghadapi jutaan macam masyarakat yang kita hadapi, yang kita temui. Karakternya kan pasti beda-beda. 10 orang, 10 juga perbedaan dari mereka. Nah, kalau kami ini kan memang ada keputusan dari keluarga, karena
kita selama ini kan yang duduk itu Riri. Yeah. Ini kalau saya ngatakan itu nasib itu memang tidak bisa, takdir itu tidak bisa ditolak ya, tidak bisa di ini kan kalau takdir. 2014 Riri baru tamat kuliah belum dapat ijazah. Itu ikut saya calon DPRI, dia calon DPD. Tetapi takdir itu kan beda. Padahal Riri baru tamat belum banyak turun dan dia yang duduk malah gitu kan. Nah, termasuk di 2019 saya turun lagi, Riri tetap turun. Nah, untuk periode ini insya Allah Riri tidak turun lagi di DPD. Balik itu tadi kita menyampaikan bahwa dulu saya di DPRI tidak ada gambar. Nah ini pilih saya ini kan gambarnya gitu. Kan lebih gampang kalau rasa saya lebih gampang. Lebih gampang ya? Nah, lebih gampang karena ada gambar. Kalau dulu mungkin mak saya aja tidak milih saya dulu. Karena apa sulit. Orang tua nak milih anggota DPR itu kan nengok sangat surat sulit. suara itu kan Surat suara itu kan ada namo bukan gambar. Nyoblos patah, nyoblos namo ya. Patah nama ya. Kalau kini kan ada gambar. Kalau untuk orang di daerah orang tua itu menggampangkan sebenarnya, lebih gampang sebenarnya itu. Ya. Oke. Nah jadi di sana itu tadi bahwa bertukar peran bagi ini hal yang biasa ya. Biasa tinggal lagi ya memoles artinya dengan kiprah yang sudah selama ini dibangun selama ini, artinya pola komunikasi ya kan di tengah masyarakat, apalagi dengan tokoh-tokohan dan mungkin dengan riwayat terahnya tadi kan. Bagaimana Bung Iwan melihat sosok Ibu Erin? Kalau saya ada nggak ditanya dikit sama Ayu Len sebenarnya. Boleh. Kalau soal visi misi pengalaman politik, kita yakin lah Ayu Len ini tidak usah diragukan lagi. Pemahaman beliau kan tentang pemerintahan. Nah yang ada pertanyaan agak ngelitik kan kini kan posisi Ayu Len ini udah daftar di KPU sebagai balon lah bakal calon DPD. Ayu juga kalau kami tengok di media sosial itu lah turun kemana-mana keliling kan. Apa sih perbedaan permintaan masyarakat sekarang dengan Ayu yang zaman Ayu dulu nyalon? Apa yang dibutuhkan masyarakat Provinsi Bengkulu ini sekarang untuk Ayu perjuangkan ke depannya kalau Ayu duduk di DPD itu? Nah, ini luar biasa nih. Saya ini kan turun lebih awal nih. Belum jadi balon saya udah turun. Nah, saya turun itu beberapa kabupaten ya. Kabupaten tentunya saya ini turun lebih banyak ke daerah. Beda dengan waktu kita calon DPR dulu. Kalau dulu yang kita tanya, mereka tanya mana tancinya, mana ininya gitu. Itulah. Nah ini kan saya turun ini memperkenalkan diri, bukan memperkenalkan diri sih, udah memoles lagi tempat-tempat yang kita datangi dulu sambil saya membagikan ada kalender. Jadi pertanyaan itu agak-agak jarang kita dengar lagi kan. Agak jarang kita dengar. Kalau dulu kan kami bukan ndak ini, kami ndak ininya katanya kan. Amplopnya gitu. Nah kini jarang itu yang kita dapati lagi. Nah mungkin kalau aspirasi rakyat, misalnya mereka tuh butuh jalan atau mereka kini butuh internet kan di era yang sekarang suasananya sudah beda. Ya, apa yang dibutuhkan masyarakat kini masyarakat Bengkulu itu? Jadi kalau kebanyakan kalau di daerah ini kalau saya datang nih kan di daerah perkampungan tentunya di pelosok-pelosok saya sampai ke kalau di Lebong udah sampai ke Sebelat. Kapur kata Ayu tadi kan? Udah ke Apur sampai ke ujung-ujung. Jadi rata-rata mereka kalau daerah perkampungan ya daerah pedesaan itu bukan masalah internet dunia itu yang mereka inginkan bagaimana jalannya lebih bagus, masih ke infrastruktur bagaimana ekonomi mereka terangkat, bisa irigasi mereka. Nah kebanyakan sih itu yang berarti persoalan infrastruktur ini masih ternyata masih belum merata ini berarti Bung Iwan. Bagaimana Bung Iwan? Masih perlu lah. Ketika masyarakat kan menyampaikan kebutuhan mereka di daerah seperti itu dengan Ayu. Nah, apa yang Ayu janjikan dengan masyarakat itu nanti kalau Ayu duduk? Apa yang akan Ayu bantu mereka itu kan? Jadi kalau kita begini, saya tidak mau lidah saya berbohong ya. Nah, saya tidak mau lidah saya berbohong. Karena kalau sekali kita berbohong, pasti selanjutnya orang tidak akan percaya dengan kita lagi. Nah karena gini, kalau untuk membangun itu kan kita, dan apalagi DPD DPD itu tidak punya anggaran, hanya mengusulkan sifatnya. Nah jadi kita nantinya kalau sekarang ini kan saya tidak ada apa-apanya, belum bisa berbuat. Tetapi kalau misalnya saya duduk, kita kan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke ke pusat. Oh ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh ini yang dibutuhkan daerah ini yang kita sampaikan. Karena kalau saya janji nanti saya bikin ini begini, saya tidak mau karena itu kan sifatnya kan usulan. Kita kan mengusulkan hal itu, bukan. Tapi kan masyarakat kadang-kadang tingkat pemahamannya tidak terjauh. Ini bagaimana edukasi?
Itu harus kita sampaikan. Kalau saya tengok, makanya saya ngomong tadi, masyarakat sekarang sudah lebih cerdas. Oh gitu. Lebih cerdas, karena kalau dulu kalau kita balik, aduh, ikonya marhene kalau orang marhene. Baru tahu gitu. Marhene. Nah, kalau kini itu jarang lah kita dengar. Nah, jarang kenal. Malah yang kita itu kan, aduh, kemarin kan yang bawa kalender, Cung, Datuk nih tidak punya duit, Cung, katanya. Sangkonya kita jualan. Pasti kasih nih, kok ndak ikut, aku kasih kalender. Aku jualan kalender. Tapi kalau di Lebong, tidak banyak tahu kalau saya itu dulu calon DPR RI. Lah, kok bisa? Yang mereka tahu, oh Leni Bimo yo, taunya calon apa namanya bupati. Nah kita kasih kalender, itu sangkonya, ibu calon bupati lagi yo. Nah itu yang mereka tangkap, gitu kan. Nah itu yang mereka tangkap. Tapi yang jelasnya pada saat ini sudah ada kenaikan apa namanya, ya masyarakat itu sudah bisa berpikir lah. Sudah lebih maju dari dulu kalau saya tengok sekarang. Dari sisi tingkat pengetahuan. Gini, kalau saya simpulkan tadi berarti Ayu Leni ini dia maju menjadi calon DPD RI kali ini, dia siap komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat itu. Insya Allah. Ya kan? Iya. Ya. Dia akan memperjuangkan usulan-usulan itu. Ya. Di pemerintah pusat deh yuk. Ya. Nah, itu artinya yang mungkin bisa disampaikan di konten ini nanti. Ya. Memang itu sudah tugas, baik itu kita sebagai DPR kabupaten, kota, provinsi kan, apalagi pusat. Memang itulah tugas kita sebagai perwakilan dari masyarakat, kita memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tupoksinya DPD itu coba, yuk, ayo jelaskan dulu di sini biar masyarakat tahu tupoksinya tuh. Kalau ada DPR itu kan ada anggaran, mereka ada anggaran. Kalau di DPD itu sifatnya mengusulkan, mendampingi gitu kan. Nah, misalnya ada nih dari daerah ini mengusulkan ini, mereka ini mendampingi pengusulan itu, yang mendampingi, menyampaikan aspirasi gitu kan, sifatnya pendampingkan, mengusulkan itu sifatnya, jadi bukan eksekutornya. Oke, jadi kan balik lagi ke niatan mulia Ayu Leni ini bahwa tentunya kan ikhtiar ya, ini kan bagian dari ikhtiar, tentunya pasti ada semacam usaha, strategi yang tentunya ya harus lebih all out dibanding mungkin sebelumnya. Artinya kan dari setiap kancah yang Ayu Len lakukan, terapkan, itu kan ada evaluasi. Nah, ini kalau melihat dinamikanya seperti mana nih? Lihat, mempelajari dari pengalaman ya ini. Jadi gini, pertama saya sampaikan juga, bagi perempuan itu bukan hal yang gampang. Untuk ikut calon itu bukan hal yang gampang. Kita tahu sekarang ini kalau partai-partai ini kan nggak susah nih, untuk memenuhi kuota, cari kuota perempuan. Jadi biasanya perempuannya kalau kalah sekali itu kan tidak mau lagi. Itu kan kalau perempuannya itu kan gini, oh aku mudah nyerah. Habisnya segini, coba aku beli rumah, coba aku beli ini kan itu kan biasanya perempuan itu. Tapi alhamdulillah tidak dengan aku kalau yang masa yang gitu tuh kan. Agak beda nih, jiwa perempuan ini. Agak beda. Jiwa petarung ini. Jadi kalau bagi saya itu tidak pernah yang namanya menyerah, itu tidak pernah bagi saya. Tidak pernah merasa menyesal ya? Tidak ada. Kalau saya menyesal, tentu saya tidak pernah ikut lagi. Ya, gitu, nah kan. ini membuktikan bahwa memang semangatnya terus membara. Karena gini, karena tujuan itu bukan tujuan untuk diri kita sendiri. Ya kan? Tujuan ada dengan ada jabatan kita bisa berbuat untuk lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Kalau kita seperti kita sekarang ini, ya kita tidak bisa berbuat gitu kan. Nah, insya Allah kalau kita nanti dikasih jabatan, nah kita beribadahlah dengan jabatan itu yang. Nah itu Bung Iwan. Kemudian kalau saya pengalaman ini kan, kalau dulu kan memang saya sering nih jalan, sampai saya dulu waktu 2019 itu pernah 1 minggu itu saya keliling 10 kabupaten kota. Sampai di rumah jam 2 malam, besok pagi saya sudah di Mano. Nah, maksud saya hal itu sudah tidak asing bagi saya. Sudah dijalani. Cuman kalau dulu kan saya ini kan calon ke pusat ini ke Dua Berana. Jadi kadang-kadang ada masyarakat ini kalau kita berdua lah, aku pilih Riri aja lah, aku pilih anaknya di Gambar, aku pilih Gampang. Nah itu kalau kemarin banyak kawan-kawan ini kan berbagi dia, kita bagi ke Riri aja atau kan ada gambarnya aja gitu kan, karena kita berdua gitu berdampingan. Karena mudah-mudahan kalau ini kan Riri tidak lagi, mudah-mudahan suara aku suara Riri, harapan kita sih ngumpul ya di satu, Dawan. Tapi ini ada juga pertanyaan yang mungkin agak ngelitik ya kok. Kelak seandainya kan, misal Ayu duduk di DPD. Terus kan kita nih setelah pileg itu akan ada pilkada lagi. Ya. Nah, apakah Ayu
akan konsisten? Iya, konsisten di DPD. Apa kemungkinan beralih ke pilkada lagi, apa kok pilkada gubernur ataupun pilkada kabupaten kota? Atau cukup batas itu? Iya. Jadi gini, harapan kami calonnya mungkin seluruh calon ini kan tidak menang nih. Iya. Ya kan? Kan ada orang tanya nih, kau calon tuh kira-kira calon tuh tidak menang lah katanya gitu kan. Rasa-rasa menang enggak? Kataku setiap calon kalau tahu kalah dari awal tidak mungkin nyalon. Nah, tentunya yang siap calon itu yang merasa menang kan, gitu kan? Optimis bagi menang. Cuman namanya pertandingan, pasti ada menang ada. Iya. Nah soal nanti ini kan ada apa namanya tahapan pileg dulu ya, pileg dulu di Februari, kemudian ada pilkada. Nah itu tak pertanyaannya kan kalau kita duduk nanti nak calon lagi enggak? Ya karena tidak nutup kemungkinan kan Ayu Len itu nanti ditarik-tarik orang untuk ke pilkada kan. Makanya kita kalau namanya politik kan dinamis nih. Kalau kata saya saya sekarang mungkin tidak ikut, tetapi dalam perjalanan waktu itu tidak bisa kita pungkiri hal itu bisa saja terjadi dan bisa tidak. Itu kan dinamis sifatnya. Karena seorang pejuang di politik itu tadi. Tapi kalau di DPD tidak ada PAW ya? Ketika sudah PAW. Jadi kalau DPD diganti dengan nomor di bawah itu ya. Nah, tapi tidak satu partai. Kalau di partai kan tetap memprioritaskan satu partai kalau di partai politik kan. Tapi kalau DPD ini nomor bawahnya gitu. Kita beruntunglah nanti kalau jadi kita nomor 5 ya. Tapi kita belum tahu nih atau KPU nanti kan seperti apa belum tahu gitu kan. Karena gini pelantikan DPR RI dan DPD itu di Oktober kalau salah. Ya kan di Oktober. Pilkada kan di November. Artinya udah dilantik sebulan kan? Udah dilantik sebulan. Itu dari gaji 1 bulan. Tapi juga bisa Wan, karena kita kan harus iya tahapannya 3 bulan sebelum itu tahapan pilkada tuh. Ya artinya kan kalau PKPU mungkin nanti mewajibkan mundur sebuah konsekuensi ketika ya kan ini kan masih teka-teki juga tuh. Itu nanti tuh apa sih istilahnya lantik belum lah mundur itu. Kalau ada yang mencalon misalnya menang nih, Anyo dia kan belum dilantik nih. Itu pilkada, nah apa tidak tahu aku istilahnya karena pelantikan kalau kata kita mundurnya belum dilantik. Iya. Karena proses pilkada sudah jalan, sebelum pelantikan proses pilkada sudah jalan. Nah tentunya kalau sudah jalan tahapan ya mungkin kita tidak bisa lah. Kau kan namanya, nah tidak ngerti aku apa kan namanya. Kalau sudah dilantik kita mundur namanya, dak. Nah kalau mundur sebelum dilantik kayaknya dak, yo. Urung dilantik. Urung dilantik. Urung dilantik. Tapi itu tadi politik itu dinamis. Makanya kalau saya pribadi, misalnya nih kita ikut pilkada atau kita pernah ikut pilwakot. Bagi saya pertarungan apa itu adalah pada saat kita saat kita apa namanya waktu bertarung di politik, tapi setelah itu sudah. Saya tidak ada misalnya ini lawan politik kita dulu kita tidak itu bukan diri saya tuh. Kalau sudah di kancah politik perlombaan atau pertarungan sudah gitu kan. Tidak ada istilah itu baperan ya? Tidak ada. Karena bagi saya mungkin saja pada saat yang akan datang entah kita berbarengan gitu kan. Kalau itu saya sifat itu. Ini pesan juga nih, pesan bagi para politisi yang mau berkecimpung atau mungkin yang sudah berkecimpung, sikap baperan itu tidak baik ya. Tidak usah baperan. Jangan usah baperan. Karena gini, misalnya kita nih bertarung, kemudian dulu itu tidak memilih kita harus sentimen ya. Tidak, pada saat kita sudah jadi jangan tengok lagi si A memilih aku, si B tidak memilih aku. Kita sudah menjadi pemimpin seluruh masyarakat. Bagi saya sih itu. Benar. Apalagi kalau kita sama-sama nih ada lawan politik misalnya seperti kita pilwakot itu 11 pasang kalau salah gitu. Tapi kalau bagi saya sudah pertarungan sudah selesai. Kepada mereka komunikasi tetap jalan aja dan tidak ada kau dulu gini itu tidak ada. Asal Pak Basri di Haji. Saya tidak ada komunikasi tetap aja jalan. Maksud aku itu dunia kita politik. Kalau kita terjun di dunia politik sudah itu kita bermusuhan ala kebanyak musuh akuan. Setiap tahun politik kita nak ikut banyaknya musuh lagi. Kita lagi. Ya kan? Nah, bagi saya sih itu. Jadi kita artinya prinsipnya punya prinsip seperti itu ya. Jadi, kedewasaan dalam berpolitik gitu seperti itu mungkin ya. Kita tidak berlapang dada lah. Berjiwa besar. Berjiwa besar. Karena nomor pertarungan itu sama dengan judi, siap menang, siap kalah. Memang kadang orang tuh menang siap kalah tuh, kadang orang tuh banyak tidak siap ya, contohnya kan kadang-kadang yang ikut dulu udah pernah ikut lagi gitu kan. Itu menunjukkan indikasi itu nggak siap kalah. Sama itu kayak slogan kita waktu berangkat kemarin ke Malang mah.
siap menang tidak siap kalah kan? Iya. Banyak yang macam itu ya, Dak. Iya. Iya. Nah, tapi namanya kalau kita berjuang. Kalau saya begini, berjuang itu adalah wajib bagi kita. Ya. Yang menentukan menang kalah bukan saya, tapi karena saya yakin itu adalah takdir yang 2% tadi. oleh 2%. Allah 2%. 2% ini. Tidak. Jadi itu 98%-nya tuh takdir. Menang. 2%-nya 2% itu 1% itu takdir. Takdir, itu garis tangan. 1%-nya itu restu ilahi. Karena sebagai umat Islam kita harus yakin dengan takdir kan. Ya. Ya, karena berusaha Jangan menolak takdir. Oh, tidak bisa kita tolak takdir gitu kan. Jadi kalau sudah tercatat takdir kita ya tidak bisa dipungkiri. Itu harus kita jalani. Itu aja udah tahu. Nah, tapi Tuhan tidak kita tapi masyarakat tahu. ini kadang-kadang ini ada juga selentingan atau banyak para netizen ini kok tidak kapok-kapok yo. Si Anu itu misalnya. Ini cuma itu tadi. Kalau bagi saya itu tuh kita bawa dengan santai aja karena sudah di dunia saya kan. Iya. Kalau saya kapok bukan politisi namanya Wan kalau kapok sekali ya kan. Oh, jadi sebagai itu kalau orang politisi itu mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Iya. Ada Iya. Iya kan? Karena tujuan kita kan itu tadi, tujuan kita dengan kalau kita dikasih kedudukan kita Bisa beribadah mengabdi di dalam, secara luas lagi, Mas. Nah, itu jadi tujuan mulia dari yang Yuleni Latif bahwa untuk menuju kursi DPD RI semoga kita doakan bisa tercapai. Amin. Nah, ini closing statement nih di akhir obrolan kita ini yang cukup panjang dan cukup alot ini. Sorry potong-potong lah tuh. Kira-kira apa Cik Len, closing statement bagi Mbak Adis anak kita yang menyaksikan tayangan ini, yang menyaksikan vlog ini agar bersikap pada saat melewati fase kontestasi pemilu serentak nanti. Jadi begini kepada seluruh anak Bengkulu, saya menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam pemilihan dunia politik, baik itu sebagai calon, baik walaupun itu sebagai pemilih. Jadi masyarakat jangan golput. Jangan golput. Kenapa? Pilihlah, karena yang menjadi yang duduk itu kan adalah perwakilan kita. Kalau kita tidak memilih bisa jadi yang lain salah pilih kan gitu. Benar. Jadi kalau kita bisa memilih, kita memilih yang benar. Nah itulah yang akan duduk dan itulah yang menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat yang ada di Bengkulu. Dan kemudian pesan saya kepada seluruh perempuan-perempuan yang ada di Bengkulu, yang duduk di dunia politik itu tadi, jangan pernah menyerah untuk berjuang. Jangan sekedar memenuhi kuota deh. Jangan sekedar memenuhi kuota. Jadi jangan pernah menyerah dalam perjuangan. Jadi ikutlah di dalam dunia politik. Orang mengatakan politik itu jahat. Kalau saya mengatakan politik itu tidak jahat. Yang jahat itu oknumnya. Nah ini sering kaprah ini. Nah ya politik itu tidak jahat. Karena saya merasa saya tidak jahat di dalam politik. Saya tidak pernah curang dan saya tidak pernah menyakitkan orang. Dalam berkampanye pun saya tidak akan menjelekkan orang. Karena dalam agama Islam, kalau kita menjelekkan orang satu, berarti kita menutupi 10 kejelekan dari pribadi kita sendiri. Nah, jadi bagi saya tidak ada kamus untuk menjelekkan orang lain. Bertaruh, juallah ke diri kita sendiri. Apa yang ada di diri kita, juallah itu kepada masyarakat. Nah itu bagi saya. Tapi terkhusus kepada masyarakat, nanti kami di DPD ini bulan Mei bulan Mei itu adalah waktu pendaftaran. Nah, saya mohon kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, tentunya saya ini terjun dan ikut dalam pencalonan ingin menang. Tapi tanpa dukungan dari adik sanak segalanya, hal yang tidak mungkin untuk kita memenangkan kancah politik ini. Saya mohon kepada seluruh adik sanak, nanti tolong pilih yang namanya Leni Haryati John Latif, ya kan? Dengan tidak ada paksaan. Pilihlah dengan hati nurani, karena siapapun yang duduk adalah orang yang terpilih nantinya adalah yang mewakilkan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Artinya orang terpilih nanti adalah orang terbaik yang dipilih oleh garis tangan ya. Tapi nomor urut belum ada. Belum ada karena pendaftaran bulan Mei. Tapi insya Allah nanti kan kalau DPD itu kan ada gambar. Insya Allah oren ini tetap akan menjadi di kertas gambar nanti tetap oren. Carilah yang warna oren berarti. Carilah dengan warna oren. Itu jadi pakem ya. Iya. Itu di sana. Jadi itu tadi closing statement dari Ayu Leni selaku bakal calon anggota DPD RI untuk 2024 mendatang. Bung Iwan, closing statementnya. Mungkin ini kita sudah maghrib kan. Closing statementnya betul seperti sampaikan Ayu Leni tadi, tidak usah ragu, jangan menyerah dan
maju terus deh, itu aja. Itu ya. harus begitu. Dan ingat, gunakanlah hak pilih karena satu suara Anda menentukan nasib bangsa kita, nasib daerah kita. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan nanti ya kapan lagi? Kapan lagi? Oke, Yulen, terima kasih ya Yulen atas waktu Sama-sama. dan jamuannya di kediaman cukup luar biasa ini. Kami dengan Bung Iwan terima kasih. Dan nanti kita akan diskusi dengan topik-topik yang lebih hangat dan topik-topik yang lebih menginspirasi di sana. Dan suasana yang mungkin berbeda nanti ya. Mungkin nanti sudah dapat nomor urut ya. Akan ada tayangan berikutnya nanti. Coming soon. Oke, di sana. Jadi kita tutup dialog ini dengan tagline kita. Tapi sebelum kita tutup, kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe ya channel ini supaya kami semakin berkembang dan kami semakin semangat menjadikan suatu konten yang informatif, edukatif, dan tentunya inspiratif bagi adik-adik sekalian. So, kita tutup dengan tagline kita nih, Cik Dan. Realita Pos TV Channel, Bedepis. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Hah?